Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan aktivitas dengan semana mestinya. Dan terima kasih kepada dosen Pak Adit yang sudah memberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel jurnal yang berjudul Kemampuan dan Disposisi Berpikir Logis Kritis dan Kreatif Matematik. Dalam kurung, eksperimen terhadap siswa SMA menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan strategi Think Talk With. Penulis artikel Utari Sumarno, DKK, oleh Hayatur Rahman, NIM 1906411000123. Dan yang selanjutnya yaitu yang kita akan bahas di sini ada 5. Yang pertama yaitu hasil analisis artikel. Yang kedua kaitan dengan judul proposal yang dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu rencana artikel jurnal-jurnal lain yang ditargetkan akan dikaji. Dan yang keempat yaitu rencana konsep yang berkaitan yang akan dikaji sebagai tinjauan pustaka. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu rencana permasalahan yang diangkat dari proposal. Untuk poin yang pertama yaitu hasil analisis artikel jurnal. Yang pertama yaitu judul jurnal, kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik atau eksperimen terhadap siswa SMA menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan strategi Think Talk With. Untuk pengarang Utari Sumarno, DKK, Jurnal Pengajaran MIPA, volume 17 nomor 1 halaman 19-31. Tahun penerbit April 2021. Dan yang selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, di sini ada latar belakang di mana latar belakangnya yaitu penelitian ini bermaksud untuk menelaah secara mendalam peranan pembelajaran PBM atau yaitu TTW terhadap pencapaian kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik siswa. Studi ini juga bermaksud menelaah kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Berdasarkan hasil temuan akan dicari upaya meningkatkan kemampuan berpikir matematik selanjutnya. Demikian pula berdasarkan temuan tentang disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik siswa akan digunakan untuk mencapai upaya-upaya perbaikan pembelajaran matematik. Itu merupakan latar belakang. Dan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, apakah kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif siswa yang memperoleh pendekatan PBM disertai dengan strategi TTW lebih baik dari kemampuan dan disposisi siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Dan yang kedua yaitu adakah asosiasi antara kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif. Itu merupakan rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Untuk metodologi yaitu satu yang metode. Studi ini adalah suatu eksperimen dengan desain kelompok kontrol dan post-test saja dan bertujuan menelaah peranan pembelajaran berbasis masalah disertai strategi Tilta and Wits terhadap kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik siswa. Untuk subjeknya yaitu ada penelitian ini adalah 76 siswa,
kelas 11 dari satu SMA yang ditetapkan secara posisi dan instrumennya yaitu untuk mengetes kemampuan dan skala berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Nah, naik yang selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan data penelitian, beberapa implikasi dari temuan studi ini diantaranya pembelajaran yang mengutamakan siswa belajar aktif secara mandiri belum sepenuh memberi hasil yang memuaskan dalam pencapaian kemampuan dan disposisi berpikir matematik tinggi, seperti kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik, di mana hasil dari telah artikel tersebut yaitu mengutamakan siswa untuk belajar lebih aktif secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada 3. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir kritis matematik antara siswa yang memperoleh pendekatan berbasis masalah disertai dengan strategi think, talk, with, PBM, TTW, dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Untuk yang selanjutnya yaitu disimpulkan pula tidak terdapat perbedaan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Dan yang terakhir, studi ini juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat asosiasi antara kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Dan yang selanjutnya yaitu komentar untuk kelebihan. Kelebihan dari ini yaitu dari penelitian ini yaitu melakukan suatu eksperimen dengan desain kelompok kontrol dan post-test dan bertujuan untuk menelaah peranan pembelajaran berbasis masalah disertai strategi Delta and with PBT TTW terhadap kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik siswa. Untuk kelemahannya, yaitu kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif. Abstraknya yaitu artikel ini melaporkan temuan dari kelompok desain post-test kontrol eksperimen yang dilakukan pada tahun 2011 yang menyelidiki matematik siswa, logis, berpikir kritis, dan disposisi berpikir kreatif. Itu merupakan abstraknya, bisa dibaca sendiri ya nanti. Untuk yang selanjutnya yaitu poin 2, kaitannya dengan judul proposal yang dikembangkan. Kaitan dari judul proposal yaitu ada 4 fokus penelitian, tema, metode, dan pendekatan. Untuk fokus penelitiannya yaitu pada jurnal yang dikaji, peneliti berfokus pada kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Untuk yang kedua itu tema penelitian. Tema ini sudah dijelaskan di atas, yaitu kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Eksperimen terhadap siswa SMA menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan strategi tinta. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metodenya yaitu memberikan gambaran sebagaimana siswa dapat mengembangkan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif. Untuk metode penelitiannya yaitu untuk siswa dianjurkan untuk mengembangkan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian sama halnya dengan metode yaitu bertujuan untuk menelaah. Sama ya, untuk pendekatan penelitian ini sama dengan metode yaitu bertujuan untuk menelaah pembelajaran yang berbasis strategi tinta. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu rencana artikel jurnal lain yang ditargetkan akan dikaji, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu proses pembelajaran ini melakukan pada kepemikiran siswa terhadap berpikir kritis, logis, dan kreatif matematik.
supaya dapat mengembangkan pembelajaran pengetahuan sendiri. Dan yang kedua yaitu kemampuan berpikir logis matematik siswa tergolong sedang, dan kemampuan berpikir kritis matematik siswa tergolong cukup baik. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran merupakan proses hubungan antara beberapa komponen yaitu siswa, guru, dan bahan ajar yang lain yang berlangsung dalam suatu lingkungan pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu artikel ini melaporkan temuan dari kelompok desain post-test control eksperimental yang dilakukan pada tahun 2011. Dan selanjutnya yaitu menanamkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa yang perlu dilakukan agar mereka dapat mencermati beberapa persoalan yang akan dihadapi. Yang terakhir yaitu kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan hingga pada tahap pencairan solusi untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu poin 4, rencana konsep-konsep yang berkaitan yang akan dikaji atau tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka di sini ada 2, yaitu kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Dan yang kedua yaitu strategi think, talk, week. Itu untuk tinjauan pustakanya. Yang pertama yaitu pada dasarnya kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif adalah kemampuan disposisi esensial yang perlu dimiliki oleh dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika rasional yang mendukung persyaratan di atas antaranya karena kemampuan dan disposisi tersebut sesuai dengan visi matematika. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi Think-Talk Week, di mana strategi ini adalah strategi belajar komparatif dalam kelompok kecil yang diawali dengan tugas membaca individual, kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil, membahas hasil dalam kegiatan TIK, kemudian tiap individu merevisi hasil dalam TIK berdasarkan kegiatan dalam bentuk tahap. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu rencana permasalahan yang diangkat dari proposal. Di sini ada 2. Yang pertama itu judul penelitian ini dipilih karena pembelajaran yang menugaskan siswa belajar sendiri secara terus-menerus dalam waktu yang agak lama. Karena itu menimbulkan rasa bosan sehingga mengurangi kegairahan belajar siswa. Untuk yang kedua, untuk perencanaan permasalahannya yaitu apakah kemampuan dan diskusi berpikir logis, kritis, dan kreatif siswa yang memperoleh pendekatan PBM disertai dengan strategi TTW lebih baik dari kemampuan dan disposisi siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu adakah asosiasi antara kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Untuk referensi yaitu Sumarno U DKK 2021, kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, dan kreatif matematik. Eksperimen terhadap siswa SMA menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan strategi Think-Talk Week, Jurnal Pengajaran MIPA, volume 17, nomor 1, halaman 1930-31. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.